Jadi kita bukan hanya sekedar salo atau makelar mungkin ya. Property People kembali di 123 Pro Tips, masih bersama saya Enje Aditya. Dan di episode kali ini saya mau ngajak kalian buat jalan-jalan ke Kota Kembang Bandung. Nah, kira-kira di Bandung banyak nggak sih properti yang bakal dijual? Atau mungkin lahan bisnisnya seperti apa? Keuntungannya seperti apa? Kendalanya seperti apa begitu ya? Kita mending langsung aja curhat yuk sama agent properti yang ada di daerah Bandung. Sekarang ini tentunya ada Akang Taufik. Ya, kita langsung kenalan aja. Kang Taufik, apa kabar Kang? Halo, apa kabar? Baik. Baik, Alhamdulillah. Kang Taufik, mungkin kita perkenalan dulu ya. Kang Taufik ini tentunya agent properti dari mana dan sudah berapa lama berkecimpung di dunia properti? Halo, saya Taufik Ramdhani. Saya agent dari Lakson Realty sekaligus prinsipal. Oke, saya berkecimpung di dunia properti sudah kurang lebih 7 tahun lebih. Sudah 7 tahun ya Kang. Semua properti yang Kang jual di daerah Bandung atau mungkin ada beberapa daerah lainnya selain Bandung gitu Kang? Kebetulan semuanya di daerah Bandung. Oke. Kang Taufik, hari ini kan kita sharing sama agent-agent yang mungkin baru saja berniat menjadi agent properti yang profesional. Boleh nggak sih Kang diceritain untuk prospek properti di Bandung sendiri seperti apa sih Kang? Prospek properti di daerah Bandung itu sangat menjanjikan ya. Jadi memang listing properti yang dijual rumah, tanah, apartemen itu sangat banyak dan perputarannya pun lumayan kenceng ya, cepet gitu ya. Gitu. Jadi memang sangat menjanjikan gitu karena kan memang Bandung juga sebagai kota wisata juga, jadi banyak investor yang masuk untuk investasi rumah, tanah atau villa di daerah Bandung. Gitu. Waduh, ini kalau misalnya ngomongin namanya Bandung begitu, yang dijual sepertinya bukan hanya residensial untuk tempat tinggal, tapi sepertinya dari villa, hotel, karena memang jelas Bandung adalah sebagai salah satu tempat wisata yang ada di Jawa Barat begitu. Kang, tapi kalau di daerah Bandung sendiri, kendala yang paling sering Akang hadapi dalam melakukan penjualan properti itu biasanya apa sih? Kalau kendala sih selama ini jarang sih Bu, jarang ada kalau kendala sih. Kebanyakan mungkin biasalah kalau bayar PHP itu memang sudah biasa. Gitu. Tapi kalau untuk ya, selama ini kendala penjualan properti sedikit jarang ada lah gitu. Kalau dinamika biasanya selalu ada dinamika karena kan setiap rumah itu beda-beda. Ada yang memang menjual karena waris, menjual karena terpepet kebutuhan ekonomi kan gitu ya. Betul. Nah, kalau Akang Taufik sendiri saat ini bergelut di dunia properti apa sih Kang kebanyakan? Apakah apartemen, villa atau mungkin residensial seperti rumah begitu? Kebanyakan kalau saya pribadi sih kebanyakan penjualan di rumah, tanah dengan apartemen. Gitu. Tapi itu untuk hotel kita juga masih proses juga penjualan hotel karena kan sekarang di masa pandemi ini memang banyak hotel-hotel yang memang sudah turun pendapatannya, memang banyak yang dijual. Oh, hotel juga ternyata Kang Taufik ini ya. Nah, Kang Taufik, ini kan 123 Pro Tips ini nanti akan disaksikan oleh agent di seluruh Indonesia nih yang pengen belajar jadi agent. Aku mau tanya, sharing rahasia sedikit boleh? Boleh. Boleh jujur ya, kalau ngomongin apartemen, residensial rumah tinggal, hotel, villa, di antara properti itu paling mana properti yang paling menguntungkan untuk dijual menurut Kang Taufik? Kalau saya jujur aja rumah tinggal secondary yang lokasinya memang premium, ya itu lebih menjanjikan menurut saya, perputarannya cepat,
terus untuk kita ke agent juga lumayan gitu. Oke. Jadi sebetulnya paling enak mungkin kalau dibilang paling menguntungkan karena rata-rata komisinya sama ya Kang ya. Tapi memang yang paling perputaran yang cepat penjualannya itu adalah biasanya rumah tinggal atau secondary home. Betul. Oke. Kang, ngomongin masalah secondary home nih, banyak itu kan yang jual rumah second itu dari warisan atau mungkin juga mungkin rumahnya tuh kadang kendala dari surat-suratnya. Pernah nggak sih Kang ngurusin atau ngejualin rumah warisan? Ada nggak sih perbedaan dari ngurusin birokrasi suratnya atau keribetan-keribetan yang akan temui ketika menjual secondary house? Secondary house ya, seperti warisan. Itu kalau menurut saya justru itu tantangan Bu. Tantangan karena kan kalau warisan itu sebelum kita transaksi memang harus pengurusan surat keterangan ahli waris, balik nama waris, pajak waris. Nah itu satu kalau kita sudah menyelesaikannya itu kepuasan pribadi untuk kita bisa membantu klien-klien kita menyelesaikan masalah warisnya gitu ya. Jadi biasanya kan cepat bagi waris, mereka sangat terbantu dengan adanya agent properti untuk menjualkan asetnya dengan cepat. Oke, tapi Akang juga pernah pengalaman ya Kang ya, jual rumah waris? Pengalaman Bu, beberapa kali. Alhamdulillah sangat puas Bu. Dan lancar, alhamdulillah. Kliennya puas ya. Nah Kang boleh sedikit di-sharing sih Kang, sebetulnya masuk buat para agent-agent baru yang pengen jual rumah waris, apa yang perlu diperhatikan? Memang yang diperhatikan pertama kan surat-surat ya, surat-suratnya kita bantu untuk mengedukasi proses prosedural untuk waris tersebut ya, sebelum kita bisa transaksi di notaris. Jadi oleh dokumen seperti surat keterangan ahli waris, surat kematian gitu ya, terus KTP, NPWP ahli waris semua kita berikan edukasi sebelum kita arahkan ke notaris. Setelah itu barulah diproses di notaris, kita bantu tuh prosesnya, kita kawal terus. Karena udah di notaris, kita hanya mengawal. Jadi itu banyak sekali fungsi seorang agent ya Kang ya. Selain melakukan penjualan rumah, ternyata mengedukasi juga para pembeli kita atau penjualnya yang tentunya juga ingin melakukan penjualan rumah khususnya untuk rumah waris. Tuh, Property People sekarang tahu dong ya, tugas agent tuh tidak sekedar melakukan penjualan. Ternyata kita juga membantu orang-orang yang mau jual rumah, baik itu rumah apapun ya, termasuk tadi kalau rumah waris tentunya edukasinya agak berat ya Kang ya, karena banyak pihak yang harus dilibatkan dalam melakukan proses penjualannya. Jadi kita bukan hanya sekedar salo atau maklar mungkin ya, bedanya kita agent properti profesional itu konsultan. Iya, bahasa kerennya mungkin agent itu kita sebut sebagai konsultan properti gitu ya, kerennya mah ya Kang. Betul. Nah, jadi buat people yang selalu mikir, waduh aku nih pengen jual properti aku ke agent tapi ragu, ternyata banyak banget toh manfaatnya. Lebih banyak keuntungannya menjadi seorang agent, karena sekali lagi manfaatnya bukan cuma buat jual, tapi banyak di luar itu ya. Kang, tapi ngomongin masalah penjualan, kalau Akang sendiri strategi marketing ngejualin produk-produk Akang ngapain aja sih Kang biar laku gitu? Sementara kan apalagi kita produk di Bandung, tapi kadang yang beli di Bandung tuh kalau boleh tahu kan bukan cuma orang Bandung doang dong pasti. Kalau dari luar Bandung banyak nggak sih properti di sana? Sekarang kan memang lagi zamannya milenial, memang internet marketing itu memang nomor satu sih sebetulnya. Gitu. Termasuk ini rumah 123 memang betul, termasuk rumah 123 ini sangat membantu untuk pemasaran agent properti gitu, untuk mencari klien atau pembeli dari luar kota yang mau invest di Bandung. Betul sekali ya, karena memang ini menarik sekali. Sekarang tuh beli rumah nggak harus datang ke lokasi, cukup buka portal aja, portal rumah123.com udah bisa cari rumah yang kalian inginkan.
gitu kan. Jadi tunggu apa lagi buat kalian juga para agent yang sekarang ini belum melakukan listing produknya di Rumah 123, kita ajakin yuk Kang untuk terus melisting. Ini buktinya nih, Kang Taufik ini adalah agent properti dari Bandung, tapi pembelinya kebanyakan malah dari luar Bandung begitu ya Kang? Betul setuju. Boleh deh Kang di-share sedikit pengalaman Akang, keuntungan Akang tentunya melisting di portal properti yang benar. Kalau saya dan tim ya, itu melihat kalau Rumah 123 itu seperti sniper loh. Gitu. Sekali tembak langsung jadi. Betul, itu saya rasakan dengan tim. Jadi klien-kliennya itu memang klien-klien yang valid, klien-klien yang memang serius cari rumah, dan memang biasanya jadi Bu. Gitu. Betul. Oke, itu kan Property People, Kang Taufik sendiri sudah merasakan bahwa ternyata beriklan di portal properti itu seperti naruh sniper ya Kang ya? Ya, kali tembak langsung jadi begitu. Oke, Kang Taufik, tapi yang pasti menarik sekali, banyak informasi yang bisa kita dapat. Oke, sebelum kita tutup, Kang, ada kata-kata penyemangat mungkin untuk agent-agent properti kita yang sekarang ini sedang berjuang di dunia perpropertian Indonesia ini? Hanya 3 kata. Triple vitamin K untuk kesuksesan seorang agent properti, yaitu yang pertama keberanian untuk melangkah, keberanian untuk listing, keberanian untuk posting. Yang kedua yaitu komitmen dalam menjalankan segala sesuatu yang berhubungan dengan agent properti dan rule-nya. Yang ketiga konsisten, betul, karena segala sesuatu itu keberanian, komitmen, konsisten yang menyelesaikannya, gitu. Oke, 3 K, keberanian, konsisten, sama komitmen. Ternyata ya, itu untuk seorang agent ya. Oke, Kang Taufik Ramdan, terima kasih banyak dari Principal Lakson Realty. Sekali lagi semoga sukses dengan penjualan properti yang ada di Terima kasih. Thank you so much ya Kang ya. Dan yang masih terima kasih banyak untuk seluruh Property People yang sudah menyaksikan episode kita kali ini. Jangan lupa, saya nggak bosan-bosan ingetin buat kalian untuk like, subscribe, and comment YouTube channel dari rumah123.com. Saya Enji Aditya, sampai jumpa di episode selanjutnya.